Kita akan bermain dengan soal tentang barisan tak hingga. Seperti yang kalian lihat di atas, ini ada soal dari kalkulus Purcell bab 9, subbab 1 barisan tak hingga. Kita diberitahu ada dua suku di sini. U1 sama dengan akar 3, kemudian UN tambah 1 adalah akar 3 ditambah dengan suku sebelumnya. Jadi akar 3 tambah UN. Pertanyaannya adalah berapa limit n menuju tak hingga untuk UN? Sama dengan titik-titik berapa? Oke, coba kita mungkin berhayal sejenak ya. Kalau U1 itu adalah akar 3, maka U2 itu berapa? Kita bisa menggunakan informasi tentang UN tambah 1 di sini. Bahwa UN tambah 1 atau U2 itu sama dengan akar 3 ditambah dengan UN atau suku sebelumnya, yaitu U1, jelas ya. Bentuknya seperti itu. Jadi kayak ada akar di dalam akar. Sementara U3 itu adalah akar 3 ditambah dengan U2. Sementara U2 tadi kan bentuknya udah gini ya, udah cukup kompleks gitu. Jadi akarnya numpuk 3 kali. Bayangkan kalau ini kita teruskan prosesnya sampai N. Artinya kita akan punya 3 tambah akar, agak panjang di sini, 3 tambah seterusnya sampai akar 3. Dimana ini berhenti setelah akar 3 ini muncul sebanyak N kali. Oke, jadi sangat panjang. N-nya kita nggak tahu, N-nya bisa berapapun, terserah kita. Tapi di sini ada soalnya meminta kita untuk membuat N itu sangat jauh, sangat besar menuju tak hingga. Maka nanti pertanyaannya berapa kira-kira hasilnya kalau N ini banyak banget, besar banget. Kira-kira angkanya berapa? Oke, coba kita buat persamaan yang lebih bisa kita bayangkan ya. Kira-kira cara menyelesaikannya tuh kayak gimana? Oke. Tadi limit n menuju tak hingga UN akhirnya akan sama dengan akar 3 tambah akar 3 tambah seterusnya tak hingga, banyaknya tak hingga. Di sini kita bisa membuat pemisalan. Anggaplah saja bahwa ini tuh sama dengan X ya. Oke. Apa artinya kalau X ini kita kuadratkan? Ternyata itu akan sama saja dengan seperti menghapus satu tanda akar di sini kan. Mengkuadratkan berarti menghapus satu tanda akar gitu. Makanya X kuadrat itu akan sama dengan 3 tambah akar 3 tambah akar 3 dan seterusnya ya. Jadi kita hanya mengambil yang part ini saja nih ya, tanpa tanda akar ya, di bawah menjadi seperti ini. Tapi ternyata setelah kita buat seperti ini, kita masih melihat suku yang identik dengan X ya, yang ini. Ternyata ini masih X. Oke, ini masih X, karena itu bisa kita modifikasi lagi. X kuadrat sama dengan 3 tambah X. Ternyata di sini kita peroleh sebuah persamaan kuadrat. X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Oke. Dan kalau kita sudah menemukan sebuah persamaan kuadrat, maka tugas kita selanjutnya adalah mencari akar, mencari penyelesaian. Dengan apa? Dengan metode ini harus menggunakan rumus ABC ya. Rumus ABC. Oke, coba kita selesaikan pelan-pelan. Tadi X kuadrat kurang X kurang 3 sama dengan 0. Untuk menggunakan rumus ABC atau metode ABC, kita harus identifikasi dulu A-nya berapa. A itu adalah koefisien di X kuadrat yaitu 1. B-nya itu koefisien di X yaitu min 1. Dan C itu adalah konstanta minus 3. Dengan rumus ABC, kita bisa mencari X itu dengan cara seperti ini. X akan sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C bagi 2 kali A. Gitu ya. Sekarang kita tinggal input-input aja nih. Minus B itu berarti minus 1 plus minus akar B kuadrat berarti minus 1 kuadrat sama dengan 1 kurang 4 kali A kali C. 4 kali A berarti kali 1 kali C kali minus 3 sama dengan plus 12 ya. Tambah 12 bagi 2A. 2 kali 1. Ternyata ini sama dengan 1 plus minus akar 13 bagi 2. Dari sini kita punya dua kemungkinan nilai X. Anggap saja X yang pertama itu menggunakan tanda plus. Begitu. 1 tambah akar 13 per 2. Sementara kemungkinan yang kedua adalah 1 kurang akar 13 bagi 2.
Kira-kira yang mana yang memenuhi? Apakah X1, apakah X2, atau dua-duanya? Kita harus telaah lebih jauh lagi ya, sedikit lebih jauh. Tadi X1 itu sama dengan 1 tambah akar 13 bagi 2. Sementara X2 itu sama dengan 1 kurang akar 13 bagi 2. Kenyataannya, di X2 ini, 1 itu lebih kecil daripada akar 13. Sesuatu yang kecil dikurangi yang lebih besar pasti minus kan? Maka X2 ini pasti minus, kurang dari 0. Sementara tadi kita memisahkan bahwa X itu sama dengan akar 3 tambah akar 3 tambah seterusnya. Ini semuanya penjumlahan, oke? Tidak ada operasi pengurangan di sini kan? Semuanya penjumlahan dan seterusnya kita akan selalu menjumlahkan. Sehingga tidak mungkin dong nilai X itu negatif ya. Tidak mungkin dia lebih kecil daripada 0. Makanya di sini yang memenuhi hanyalah X1, bahwa haruslah X itu sama dengan 1 tambah akar 13 bagi 2.